Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Tasya Zakia Amaja dengan MPM 19 100 12 11 11 80 dengan mata kuliah Hukum Tata Negara dan dengan dosen pengampu Dr. Sanijar Febri Haryati R. SH MH Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Pada video kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah proklamasi Indonesia. Tetapi sebelum saya menjelaskan, ada lebih baiknya agar teman-teman untuk mengklik tombol like, comment, dan subscribe. Dan jika teman-teman merasa bermanfaat, silakan di-share. Lalu jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi atau tekan tombol loncengnya teman-teman agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video saya selanjutnya. Oke teman-teman. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada Jumat 17 Agustus 1945. Pada saat itu, Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi didampingi oleh Drs Muhammad Hatta yang dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Sebelum naskah proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945, pada 12 Agustus 1945, Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jepang menginginkan jika kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada 24 Agustus 1945, tetapi golongan muda mendesak agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Penyerahan Jepang terhadap sekutu. Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu setelah kota Nagasaki dan Hiroshima dibom. Peristiwa tersebut terjadi tepat pada 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Setelah peristiwa pengeboman tersebut, informasi yang menjelaskan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pun menyebar. Informasi yang beredar menyatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Jepang akhirnya membentuk PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lanjut, peristiwa Rengas Dengklok. Informasi yang menyebutkan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu membuat golongan muda seperti Sultan Syahrir, Khairul Sareh, Darwis, dan Wikana mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno dan Hatta tidak menyetujui usulan dari golongan muda tersebut. Menurut golongan tua, mengambil alih secara paksa dan mendadak akan menyebabkan pertumpahan darah antara kekuasaan Jepang dan Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena kekuasaan belum sepenuhnya diambil alih oleh Indonesia. Sehingga terjadilah perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Akhirnya, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, yang dengan harapan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat segera dilaksanakan. Lanjut yang ketiga. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok membuat Soekarno dan Hatta memutuskan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Hingga perumusan teks proklamasi kemudian dilakukan di Rumah Laksana Meida pada 16 Agustus 1945. Rumah Laksana Meida dipilih karena dianggap sebagai tempat yang paling aman, mengingat Laksana Meida merupakan kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang. Dan yang terakhir, teks proklamasi kemerdekaan. Naskah proklamasi akhirnya tersusun setelah diselenggarakan rapat oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah proklamasi tersebut disetujui oleh golongan muda dan golongan tua. Setelah mengalami beberapa perubahan, akhirnya naskah proklamasi tersebut ditandatangani dan diproklamasikan oleh Insinyur. Kita masuk yang ke pertama, sejarah Indonesia pada masa 1945 hingga 1949. Sejarah Indonesia selama tahun 1945 hingga 1949
dimulai dengan masuknya sekutu diboncengi oleh Belanda. Dalam hal ini, Nederlands Indië Civil Administration atau NICA ke berbagai wilayah Indonesia setelah kekalahan Jepang, dan diakhiri dengan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada 27 Desember 1949. Terdapat banyak sekali peristiwa sejarah pada masa itu, pergantian berbagai posisi kabinet, aksi polisionil oleh Belanda, berbagai perundingan, dan peristiwa-peristiwa sejarah lainnya. Sehingga pada masa ini menghasilkan kemenangan militer Belanda, kemenangan politik Indonesia, yakni Indonesia mendapatkan kemerdekaannya dan Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat dalam konferensi meja buntar. Kita masuk yang kedua, masa konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS, kurun waktu 1949 hingga 1965. Namun, di sini konstitusi RIS berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Republik Indonesia Serikat atau RIS adalah bentuk negara Indonesia setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi. Pengakuan kedaulatan ini mengakhiri konflik 4 tahun antara pihak pejuang kemerdekaan yakni Indonesia dan Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Negara RIS ini memiliki bentuk republik parlementer dengan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri yakni Muhammad Hatta dan Presiden yaitu Insinyur Soekarno. RIS terdiri dari beberapa bagian, yaitu wilayah Jawa, Sumatera, beserta daerah otonom. Pembentukan RIS dan negara-negara bagian ini dianggap sebagai bentuk pecah belah atau divide et impera oleh Belanda, dan akhirnya negara-negara bagian dan daerah otonomnya membubarkan diri, dan RIS berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Kita masuk yang ketiga, masa 1965 hingga 1966. Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret awalnya keluar pada tanggal 11 Maret 1966. Pada saat itu, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama Kabinet 100 Menteri. Namun, pada saat sidang dimulai, Brigadir Jenderal Sabur sebagai Panglima Pasukan Pengawal Presiden melaporkan bahwa banyak pasukan liar atau pasukan tak dikenal yang belakangan diketahui adalah pasukan Kostrad di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di kabinet yang diduga terlibat G30S. Di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I, Subandrio. Mendengar akan adanya kegaduhan tersebut, maka Presiden bersama Wakil Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri III berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan. Dan di situasi itulah Presiden Soekarno setuju untuk itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret yang lebih populer dikenal dengan Super Semar yang ditujukan kepada Maijen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Kita masuk yang keempat, masa Orde Lama 1965. Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1965. Istilah ini tentu saja tidak digunakan pada saat itu dan baru dicetuskan pada masa pemerintahan Soeharto yang disebut juga dengan Orde Baru. Dan pada masa Orde Lama inilah dekret presiden dikeluarkan pada 5 Juli 1959 yang berisi: pertama, berlakunya kembali Undang-Undang 1945. Kedua, dibubarkannya konstituen. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Pada masa Orde Lama inilah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan di Indonesia, seperti salah satunya ialah pemberontakan G30 SPKI. Dan yang terakhir, masa reformasi 1998.
Pada masa era reformasi atau pasca Soeharto dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan kemudian digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Adapun latar belakang dari era reformasi ini ialah krisis finansial Asia atau krisis moneter yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu yang menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah terjadi tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati, yang kemudian memicu kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Hingga muncullah gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia di bawah tekanannya besar dari dalam maupun luar negeri sehingga membuat Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Sekian teman-teman untuk video saya kali ini. Terima kasih ya udah menyaksikan dan menyimak dengan baik video kali ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.